Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Liman Haris di acara Sandasan. Kali ini juga akan membuat program yang baru meneruskan, yaitu Sandasan Usik, urai isu menarik. Kalau kemarin episode pertamanya kita bicara dan membahas dan mengurai tentang persoalan bagaimana viral dan menariknya Dewan Pendidikan dalam pemberitaan dan juga respon publik. Kali ini kita akan sedikit mengurai dan juga masalah kasus pemerkosaan selama tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan. Ini menarik pemirsa. Kalau bicara urusan pemerkosaan ini ngeri-ngeri sedap. Pemirsa, berdasarkan dari rilis resmi dari Polres Kabupaten Bangkalan bahwa tahun 2020 ada sekitar 8 kasus pemerkosaan atau cabul. 8. Itu kayaknya dulu sempat gaduh di Kabupaten Bangkalan karena ada kasus dari Kokop, ada kasus pemerkosaan yang sampai korbannya itu akhirnya diduga bunuh diri karena depresi dan segala macamnya. Terus ada rentetan, selanjutnya ada rentetan pelaporan dari pihak-pihak korban, berawal dari begaduhnya itu karena memang yang kasus Kokop ini dulu sempat semua pihak, semua elemen dari kiai, dari aktivis perempuan dan macamnya, Kopri Bangkalan, aktivis-aktivis perempuan yang dikomando oleh Ibu Mut Mainah itu luar biasa dalam pendampingannya, sehingga kasus ini menjadi perbincangan publik yang sangat luar biasa di Bangkalan. Bahkan banyak yang juga mengaitkan dengan label Kota Bangkalan sebagai kota zikir dan selawat. Kenapa kok mesti terjadi? Ini kita ulas. Ada 8 kasus pemerkosaan yang berawal gaduhnya itu kasus Kokop ya. Ada sekitar 8 pelaku tersangka gitu ya. Dan itu semuanya ditangkap oleh polisi. Semuanya ditangkap dan berproses. Pemirsa, dari kasus Kokop, ada kasus Tanjung Bumi, ada kasus Arosbaya, ada kasus Kelampis, ada kasus Modung. Publik sudah banyak yang membaca sebetulnya, cuma saya diingatkan saja kejadiannya dan bagaimananya. Terakhir di ujung tahun 2020 digegerkan lagi dengan kasus baru tentang masalah oknum kiai terhadap salah satu santrinya di salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Blega kalau nggak salah. Dan sekarang itu semua sedang berproses dan sedang diproses oleh APH, aparat penegak hukum di Kabupaten Bangkalan. Yang lebih menarik ini sekarang kita bahas kenapa ini semua terjadi. Apakah semua pelaku segala macamnya itu sama genrenya atau sama gayanya dengan kasus-kasus pemerkosaan yang ada di Jakarta atau di daerah-daerah lain. Kalau saya melihat ada memang titik kesamaan, cuma tidak semuanya. Kalau di daerah-daerah lain biasanya banyak antara yang mau sama mau dan segala macamnya. Kasus di hotel, kalau di yang terjadi di Bangkalan ini kebanyakan ya dilakukannya bukan di hotel-hotel dan segala macamnya, dilakukan di situ-situ, ada di Omput, Kepibadan. Bahkan di semak-semak dan segala macamnya. Nah, pemirsa, yang lebih menarik ini kalau kita berbicara tentang persoalan kenapa di Bangkalan ini kok terjadi semacam itu. Ada banyak perspektif yang dibangun oleh para pemerhati ya, termasuk dari aktivis-aktivis perempuan gitu ya. Bahwa ada yang mengatakan bahwa semua ini terjadi akibat ketidaktegasan dari APH. Ada yang bilang begitu karena logika yang dibangun adalah karena APH tidak tegas dalam kasus Mas Sule ini,
maka pelaku-pelaku yang lain itu tidak jera dan justru menambah keberanian untuk melakukan hal yang sama. Itu logika yang dibangun salah satu perspektifnya. Ada juga ini akibat dari narkoba. Karena kalau sudah kena narkoba itu orang sudah tidak gelindur sudah. Nyari sasaran kemana-mana. Kalau sudah kena narkoba itu tidak hanya pemerkosaan, pencurian, perampasan, pembegalan juga terjadi kalau urusan narkoba. Ada juga yang mengatakan begitu. Artinya kasus pemerkosaan ini terjadi, banyak yang ada juga yang mengatakan bahwa ini akibat dari bagaimana narkoba marak terjadi di Kabupaten Bangkalan. Entah itu benar atau tidak, ini adalah sebuah asumsi dan perspektif yang dibangun oleh salah satu kelompok saja. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah lemahnya pemahaman keagamaan tentang moralitas. Yang membangun perspektif yang semacam ini itu mungkin salah satu kelompok yang mengatakan bahwa apakah betul mereka kurangnya siraman rohani dari para kiai, dari para ustadz, dari para guru dan segala macamnya. Itu juga penting untuk dikaji lebih dalam lagi apakah itu benar atau tidak. Tapi ini adalah salah satu perspektif yang dibangun oleh salah satu elemen yang lain. Kalau melihat dari konteks Bangkalan, apalagi kota ini memilih sebagai kota dzikir dan selawat, dan kalau kita mau tracking tentang persoalan-persoalan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terjadi di setiap kampung, desa dan macamnya, selawaan, sarwaan, pengajian, selawatan, sangat luar biasa. Kalau melihat dari konteks ini, maka tidak kurang-kurang para kiai dan para ustadz, tokoh-tokoh agama, baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, yang melakukan ritual-ritual keagamaan untuk bagaimana membangkitkan spiritualitas keagamaan masyarakat Bangkalan. Tapi ini tetap terjadi. Entah kalau ada yang lain-lain yang mau mengartikan, oh jangan-jangan ini urusan ini jangan-jangan ya. Aktivitas ritual keagamaan yang terjadi, yang ramai dan semacamnya itu tidak berdampak apa-apa terhadap masyarakat. Kalau ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Wallahu a'lam ini apa yang terjadi. Karena kalau melihat dari rutinitas dan intensitas kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian, mulutan dan semacamnya itu nggak kurang-kurang kalau di Kabupaten Bangkalan. Tiap malam, tiap malam itu menembus pandemi. Tetap berlanjut masalah urusan kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Tapi kalau melihat dari angka pemerkosaan ini yang tercatat saja pemirsa, pemerkosaan ini hanya yang tercatat dan terlaporkan dan diproses di APH. Bisa saja banyak persoalan-persoalan yang sama yang tidak muncul ke permukaan karena malu untuk melaporkan, karena takut untuk melaporkan. Bisa juga banyak seperti itu yang terjadi. Artinya catatan rilis dari Polres Bangkalan hanya 8 kasus selama tahun 2020 ini tidak serta-merta menggambarkan keadaan pidana yang sama di lapangan. Bisa saja ini terjadi lebih banyak daripada, jangan-jangan bisa ratusan, puluhan atau ratusan, bisa saja begitu. Karena memang di samping memang budaya masyarakat Madura khususnya Bangkalan, kalau dalam konteks persoalan masalah pemerkosaan dan ini kan urusan todus, malu, malu untuk melaporkan, takut untuk melaporkan. Kalau dilaporkan banyak orang yang tahu dan macamnya dan segala macamnya. Ada banyak faktor kenapa banyak orang yang tidak berani untuk melaporkan. Juga ada karena takut, juga ada karena malu. Lah urusan malunya ini mungkin yang lebih besar. Nah, tuh pemirsa. Jadi menarik untuk kita simpulkan bersama bahwa meskipun Bangkalan ini mengambil label
kota zikir dan selawat, yang mungkin para masyayikh Bangkalan, para orang-orang sesepuh Bangkalan dengan memilih kota zikir dan selawat ini untuk bagaimana membangkitkan moralitas dan spiritualitas. Tapi kenyataannya hal-hal yang sebetulnya memalukan ini terjadi. Bahkan ini tidak hanya terjadi pada orang-orang bajingan, tidak hanya pelakunya tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sakau dengan narkoba, tidak. Ada juga yang kiai. Mungkin ada juga yang kiai. Ini menarik ini. Tapi itu saya tidak mau lebih dalam untuk mengupas itu, karena kalau kita mau bicara tentang persoalan kenapa pidana ini bisa dilakukan, kalau dalam konteks urusan pemerkosaan ya pasti yang pertama yang pasti itu tidak perlu untuk diliti, ya karena syahwatnya terlalu besar. Syahwatnya terlalu besar, pemirsa. Dia tidak bisa mengendalikan syahwat. Kalau urusan masalah syahwat, tidak hanya kepada para bajingan, tidak hanya pada para preman, tidak hanya pada orang-orang yang sakau dengan narkoba. Para ustadz, para binter, para pun juga punya syahwat yang sama kalau urusan masalah ini. Kalau tidak bisa mengendalikan syahwatnya, wah, bisa sembarangan cari sasaran. Kan begitu, pemirsa. Lah, persoalan-persoalan ini muncul di Kabupaten Bangkalan, meskipun ini sangat memalukan, tapi ini betul-betul terjadi. Untuk itu, APH yang sudah memproses perkara-perkara yang sudah masuk ke Polres dan juga ke Kejaksaan, mudah-mudahan ini juga berandil besar untuk bagaimana memperkecil, memperendah kasus-kasus pemerkosaan semacam ini, agar para pelaku pemerkosaan ini, di samping memang sering dilakukan dengan secara tidak manusiawi gitu ya, ada pemaksaan dan macamnya terhadap hak-hak perempuan, biar tidak mempunyai minimal tidak punya diciutkan keberaniannya untuk melakukan. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh Polres atau APH itu betul-betul dilaksanakan secara sampai tuntas dan dijerat hukuman seberat-beratnya. Itu pemirsa, simpulkan sendiri. Karena pelaku pemerkosaan ini tidak hanya dilakukan oleh para bajingan, para preman, orang yang tidak sekolah dan semacamnya. Juga banyak orang-orang yang lain. Tidak menutup kemungkinan adalah orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai orang suci, yang dianggap oleh orang yang selama ini dianggap oleh orang-orang bersih, yang dianggap juga adalah orang-orang yang panutan dan segala macamnya. Karena orang yang punya karisma, orang yang mempunyai kekuatan semacam itu, biasanya kalau punya keinginan syahwatnya tidak bisa terkendali, karena memang orang yang mempunyai pengaruh besar gitu ya, oh gampang saja. Gampang saja menggunakan pengaruh dan segala macamnya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi selanjutnya, dan mudah-mudahan kasus-kasus pemerkosaan semacam ini di Kabupaten Zikir dan Selawat ini segera berakhir, dan mudah-mudahan label religiusitas ini betul-betul mampu membangkitkan moralitas, kualitas masyarakat Bangkalan ke depan. Simpulkan saja, ini hanya sekedar usik, mudah-mudahan bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.